Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Sebab Tuhan, Allah-Mu-lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan, Allah-Mu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allah-Mu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan, Allah-Mu, telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ulangan 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Allah membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyambut Orang Asing, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika ribuan wanita dan anak-anak Ukraina yang mengungsi karena perang tiba di stasiun kereta api Berlin, ada kejutan yang menanti mereka. Di sana ada keluarga-keluarga Jerman yang memegang kertas-kertas dengan tulisan tangan yang menawarkan tempat perlindungan di rumah mereka, bisa menampung 2 orang. Bunyi salah satu tulisan, tersedia ruangan berukuran besar. Bunyi tulisan di kertas yang lain. Ketika ditanya tentang alasan menawarkan tumpangan kepada orang asing, seorang wanita berkata bahwa ibunya dahulu menerima perlindungan saat melarikan diri dari Nazi, dan kini ia ingin menolong orang lain yang juga membutuhkannya. Dalam kitab Ulangan, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mempedulikan orang-orang yang berada jauh dari tanah air mereka. Mengapa demikian? Karena Allah adalah pembela hak anak-anak yatim, janda, dan orang-orang asing,
Ulangan 10 ayat 18, dan karena bangsa Israel tahu apa rasanya berada dalam keadaan yang tak berdaya seperti itu, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir, perasaan empati harus memotivasi kepedulian mereka. Namun, ada sisi lain dari kepedulian tersebut. Ketika janda di Sarfat menyambut seorang asing, Elia, ke rumahnya, janda itulah yang diberkati. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai dengan ayat 24. Demikian pula Abraham diberkati karena memberi tumpangan bagi ketiga orang tamu asingnya. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Allah sering memakai keramah tamahan untuk memberkati pemberinya, bukan hanya penerimanya. Menerima orang asing memang tidak mudah, tetapi bisa jadi para keluarga Jerman itu sendiri yang diberkati oleh tindakan mereka, ketika kita memenuhi kebutuhan orang-orang yang tak berdaya dengan perasaan empati yang dikaruniakan Allah. Mungkin saja kita akan terheran-heran dengan berkat yang Dia limpahkan kepada kita melalui mereka. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, menurut Anda, mengapa Allah sangat mempedulikan para janda, anak yatim, dan orang asing? Bagaimana cara Anda menyambut orang asing yang tak berdaya minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui. Ulangan adalah kitab terakhir dari Pentateuch, 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang dikenal sebagai Torah. Kitab-kitab tersebut ditulis oleh Musa, kecuali bagian terakhir kitab Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan ayat 11, yang ditulis oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Dalam kitab Ulangan, Musa memberi 3 wejangan kepada generasi baru umat Israel untuk mempersiapkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Saat itu mereka berada di dataran Moab, di perbatasan sebelah barat Kanaan, pada akhir dari 40 tahun pengembaraan mereka di padang belantara. Musa mengingatkan bangsa itu tentang apa yang telah Allah lakukan, dengan mengulas kembali keajaiban-keajaiban yang telah Allah perbuat untuk membebaskan mereka dari perbudakan, dan menegaskan kembali hukum serta perjanjiannya yang telah mereka terima di Gunung Sinai. Umat Israel didorong untuk mengabdikan kembali hidup mereka kepada Allah. Bacaan kita hari ini berasal dari wejangan kedua, yang berisi tentang persyaratan perjanjian bagi umat Israel. Mengapa mereka harus taat? Sebab Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, yang besar itu mengasihi mereka. Ulangan 10 ayat 17. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah jangan menindas janda dan anak yatim. Di dalam Nats, Zaharia 7 ayat 10 berkata demikian, "Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing." Janda dan anak yatim tidak boleh ditindas, ini adalah perintah Tuhan. Kata anak yatim, di dalam bahasa Ibrani yatom, dan Yunani adalah orpano, bisa ditujukan kepada anak yang tidak berbapa, atau yatim, atau kepada anak yang tidak beribu, atau piatu, atau kepada anak-anak yang tidak berbapa dan tidak beribu, atau yatim piatu. Allah memberi hukum yang khusus untuk memperlakukan janda-janda dan anak-anak yatim, agar mereka tidak tertindas. Mengingat bahwa anak yatim dan janda adalah golongan orang yang tidak memiliki lelaki dewasa sebagai kepala rumah tangga yang melindungi kepentingan mereka. Dalam keadaan ini,
mereka rentan mengalami penindasan karena kesulitan hidup mereka. Oleh karena itu, hukum Taurat secara khusus mengatur kesejahteraan bagi mereka, yang menjamin keadilan anak-anak yatim dan janda-janda dan penduduk asing agar kehidupan mereka terjaga. Mengasuh anak-anak yatim sudah merupakan keprihatinan orang Israel sejak zaman paling dini. Demikian juga bangsa-bangsa sekitarnya. Peraturan, dan khususnya peraturan ulangan sangat prihatin atas kesejahteraan mereka, melindungi hak-hak mereka atas warisan. Secara khusus dinyatakan bahwa Allah membela hak mereka, dan mengutuk orang yang memperkosa hak mereka. Sisa tuaian di ladang, di pohon zaitun, dan di kebun anggur dalam jumlah tertentu harus ditinggalkan bagi orang-orang yang miskin ini. Terhadap hal ini kita dapat melihat kehidupan Rut, seorang janda miskin yang mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai-jelai panenan di tanah milik Boas. Ada ketentuan khusus pada hari raya Pondok Daun. Kepada kaum yang kurang beruntung itu diberikan undangan khusus diulurkan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam perayaan panenan pada perayaan Pondok Daun tahunan yang ditandai dengan kelimpahan, dan pada waktu itu mereka dapat menikmati perjamuan yang menyertai perayaan itu. Setiap tahun ketiga, dalam hukum Taurat mengatur sepersepuluhan khusus yang biasanya dimakan oleh orang Israel di Yerusalem, ditaruh di dalam gerbang-gerbang kota asal mereka. Anak-anak yatim berhak mendapatkan bagian dari sepersepuluhan ini. Kendati banyak anak-anak yatim ditolong oleh sanak keluarga atau teman-teman, namun secara umum hukum Musa tentang ihwal anak-anak yatim gagal dipenuhi. Kegagalan itu dibeberkan dalam tuduhan-tuduhan dan ratapan seperti dilaporkan dalam kitab Nabi-Nabi, Mazmur dan Ayub. Padamu, demikian Yehezkiel 22 ayat 7. Bicara mengenai Yerusalem, anak yatim dan janda ditindas. Dengan gamblang Alkitab menyatakan bahwa keadilan tidak diberlakukan kepada anak-anak yatim. Keadaan mereka sangat menyedihkan, sebab mereka telah disamun dan dibunuh. Lebih gamblang lagi kata-kata pemazmur terhadap orang jahat, biarlah anak-anaknya menjadi yatim. Allah teristimewa prihatin terhadap anak-anak yatim, khususnya ketika tiada yang menolong mereka. Satu-satunya ayat perjanjian lama yang menyinggung dan menyatakan ihwal ini bagian integral dari ibadah yang murni ialah Yeremia 1 ayat 27 dengan pernyataannya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Zaman sekarang ada stigma negatif terhadap seorang janda, padahal Tuhan seringkali berbicara mengenai janda dan anak yatim di Alkitab, seperti Rut dan Naomi yang mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang lemah dan tak berdaya, mereka yang rentan dan tanpa perlindungan. Para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Dalam Keluaran 22 ayat 22-24, Musa menuliskan, "Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Karena itu, marilah memberikan perhatian kepada janda dan anak-anak yatim agar hidup mereka terpeliharakan."
Apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana janda harus diperlakukan? Janda adalah perempuan yang suaminya telah meninggal. Seringkali dalam Alkitab, ketika merujuk pada janda, yang dimaksud adalah seorang wanita yang suaminya telah meninggal dan tidak ada seorang pun yang bisa menafkahinya. Oleh karena itu, para janda seringkali dikelompokkan dengan anggota masyarakat yang rentan seperti anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Alkitab mengatakan bahwa para janda harus diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang serta diberikan perlindungan agar tidak ada seorang pun yang mengambil keuntungan dari mereka. Pada zaman dahulu, tujuan utama perempuan menikah adalah untuk menghasilkan anak dan ahli waris untuk meneruskan garis keluarga. Seorang janda yang tidak mempunyai anak harus menanggung kesengsaraan ganda. Tidak ada suami yang menafkahi dan melindunginya, dan tidak ada anak laki-laki yang meneruskan nama keluarga dan merawatnya di hari tuanya. Dia mungkin dianggap aib bagi keluarganya dan dibiarkan dalam posisi berbahaya. Allah mengenali penderitaan sang janda dan membelanya. Bapa bagi anak yatim, pembela para janda, adalah Allah di tempat kediamannya yang kudus. Seseorang yang tidak memberikan keadilan kepada seorang janda dikutuk oleh Allah. Terkutuklah orang yang menahan keadilan terhadap orang asing, anak yatim atau janda. Undang-undang dan ketentuan khusus diberlakukan untuk melindungi para janda dari penelantaran dan pelecehan. Pada musim panen, para janda dapat memungut biji-bijian di ladang dan mengumpulkan sisa buah anggur dan zaitun. Jika kamu sedang menuai di ladangmu dan kamu mengabaikan seikat pun, jangan kembali untuk mengambilnya. Biarkanlah itu bagi orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Hukum utama Perjanjian Lama yang melindungi para janda dari kemiskinan dan perlakuan kejam adalah hukum pernikahan Levirat. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menjamin bahwa laki-laki yang meninggal sebelum mempunyai anak laki-laki masih dapat dijamin mendapat ahli waris laki-laki. Saudara laki-laki dari suami janda yang belum menikah akan mengambil janda tersebut sebagai istrinya dan melaksanakan kewajiban Levirat. Anak laki-laki pertama yang lahir dari seorang janda dianggap sebagai keturunan sah dari almarhum suaminya. Hukum perkawinan Levirat diilustrasikan dalam kisah Tamar dan Onan serta kisah Rut dan Boas. Dalam Perjanjian Baru, para janda juga mendapat perhatian khusus. Pekerjaan keagamaan yang benar, menurut Tuhan, mencakup merawat para janda dan anak yatim piatu. Agama yang diterima oleh Allah Bapa kita sebagai agama yang murni dan tanpa cela adalah merawat anak yatim dan janda yang kesusahan dan menjaga diri agar tidak dicemari oleh dunia. Yesus mengutuk orang-orang Farisi atas perlakuan buruk mereka terhadap para janda. Tuhan mempunyai belas kasihan yang mendalam terhadap mereka yang ditinggalkan sendirian, dan gereja harus menunjukkan belas kasihan yang sama. Dalam 1 Timotius 5, Rasul Paulus memberikan garis besar secara rinci tentang bagaimana gereja dan setiap keluarga harus merawat para janda. Menurut Paulus, seorang janda yang mendapat dukungan finansial dan materi dari gereja harus memenuhi kualifikasi tertentu. Yang pertama dan terpenting, sang janda harus benar-benar membutuhkan dan benar-benar sendirian di dunia. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu,
Mereka harus belajar terlebih dahulu untuk mengamalkan agama mereka dengan merawat keluarga mereka sendiri dan membayar hutang mereka, orang tuanya dan kakek neneknya, sebab hal itu berkenan kepada Allah. Merupakan tugas dan kewajiban keluarga untuk merawat anggota keluarga mereka yang lanjut usia dan membutuhkan. Anak-anak dan cucu-cucu Kristen mempunyai hak istimewa dan kesempatan khusus untuk mewujudkan iman mereka dengan memberikan kembali kasih dan dukungan kepada orang tua dan kakek nenek mereka, dan khususnya kepada para janda yang sendirian. Masyarakat Barat saat ini, yang mengutamakan kemandirian dibandingkan hubungan keluarga, telah kehilangan pandangan akan nilai tujuan Tuhan dalam menciptakan keluarga besar. Namun di antara umat Allah, keluarga harus menjadi sumber dukungan utama bagi para janda. Paulus selanjutnya memberikan pedoman bagi seorang janda agar memenuhi syarat untuk menerima dukungan gereja. Selain tidak ada seorang pun yang merawatnya, ia juga harus menjadi wanita yang suka berdoa, hamba Tuhan yang berbakti, berusia lebih dari 60 tahun, setia kepada suaminya ketika suaminya masih hidup, dan berkomitmen pada perbuatan baik seperti merawat anak-anak, menunjukkan keramah tamahan, dan melayani umat Tuhan. Rupanya, untuk menerima amal di gereja Kristen mula-mula, para janda yang memenuhi syarat didaftarkan dalam sebuah daftar. Penetapan usia tersebut kemungkinan besar karena usia 60 dianggap sebagai usia pensiun pada abad pertama, dan para wanita ini mungkin telah melewati usia untuk menikah lagi. Janda yang berusia lebih muda mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menikah lagi. Sebenarnya, Paulus menasihati mereka untuk melakukan hal tersebut. Karena Allah menghormati para janda dan memperlakukan mereka dengan belas kasihan, orang-orang percaya juga harus melakukan hal yang sama. Belajarlah melakukan yang benar, mencari keadilan, bela mereka yang tertindas, ambil tindakan terhadap anak yatim, membela perkara janda itu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, berilah aku hati sebesar hati-Mu bagi para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tidak berdaya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.